Jika Rudeus Grerat dalam dunia Mushoku Tensei hanya menikahi Eris Boreas Grerat, alur cerita akan mengambil arah yang jauh berbeda. Hubungan mereka akan membentuk pondasi utama cerita, dengan berbagai perubahan pada pengembangan karakter dan interaksi dengan dunia sekitarnya. Berikut adalah skenario yang mungkin terjadi. 1. Eris menolak poligami. Dalam cerita aslinya, Eris menunjukkan kedewasaan dengan menerima pernikahan Rudeus dengan Sylpie dan Roxy, bahkan mendukung hubungan mereka. Namun perlu diingat, jika Eris memperbolehkan Rudeus poligami, maka hampir tidak ada bedanya dengan cerita aslinya. Mungkin yang menjadi pembeda hanyalah Eris yang tidak bertambah kuat. Maka dari itu, skenario ini hanya akan terjadi jika Eris menolak konsep poligami dan ingin menjadi satu-satunya istri Rudeus. Rasa posesif Eris terhadap Rudeus dalam skenario ini yaitu, ketika Eris yang keras kepala dan emosional, mungkin akan memutuskan bahwa Rudeus hanya milik dirinya seorang. Dalam konflik batin Rudeus, meskipun menyayangi Sylpie dan Roxy sebagai teman, Eris mungkin tidak siap berbagi perhatian Rudeus dengan orang lain. Hubungan Rudeus dan Eris mungkin lebih intens tetapi berisiko menjadi kurang stabil, karena hanya Rudeus yang dapat diandalkan dalam hubungan mereka, terutama jika Rudeus merasa ada tekanan dari keinginan Eris. Sylpie dan Roxy mungkin merasa tersisih, yang berpotensi menimbulkan konflik emosional di antara mereka. Dalam kondisi tertentu Eris mungkin akan marah jika Rudeus mencoba mendekati wanita lain. 2. Eris tidak akan sekuat di timeline utama. Dalam timeline asli, Eris memutuskan untuk meninggalkan Rudeus demi memperkuat dirinya setelah merasa tidak cukup kompeten untuk melindungi orang yang dicintainya. Namun, jika Rudeus menikahi Eris lebih awal, jalur pengembangan kekuatan Eris akan sangat berbeda. Dengan Rudeus di sisinya, Eris mungkin merasa tidak perlu melatih dirinya ke tingkat tertinggi. Hal ini dapat menciptakan ketergantungan, di mana Eris terlalu bergantung pada kekuatan magis Rudeus dalam situasi berbahaya. Tanpa kemampuan tingkat tinggi seperti di timeline utama, Eris mungkin tidak dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pertempuran melawan Orsted. Bahkan, dia bisa menjadi beban dalam situasi tersebut, membuat Rudeus harus melindunginya alih-alih fokus pada pertarungan. 3. Kemungkinan Paul tidak mati. Salah satu momen paling menyedihkan dalam cerita asli adalah kematian Paul Grerat dalam pertempuran melawan Hydra. Namun, walaupun kemungkinannya kecil, jika Rudeus dan Eris telah menikah lebih awal dan bekerja sama sejak awal, kemungkinan mereka dapat menyelamatkan Paul. Tapi dengan catatan, Eris tidak hamil ketika misi penyelamatan Zenin. Eris, dengan keterampilan pedang dan kekuatan fisiknya, akan menjadi sekutu yang sangat berguna dalam pertempuran melawan Hydra. Dengan kerja sama mereka, Rudeus tidak akan sendirian menghadapi ancaman besar tersebut. Kehadiran Eris juga dapat memberikan dukungan moral kepada Rudeus, membuatnya lebih fokus dan strategis dalam pertempuran. Jika Paul selamat, hubungan keluarga Grerat akan jauh lebih harmonis. Paul mungkin juga memiliki waktu untuk mendampingi Norn dan Aisha tumbuh dewasa, memperkuat dinamika keluarga mereka. Kematian Paul adalah salah satu pemicu perkembangan emosional besar bagi Rudeus. Jika Paul tidak mati, Rudeus mungkin tidak mengalami pertumbuhan emosional yang sama, meskipun ia tetap mendapatkan pelajaran berharga melalui kerja sama keluarga. 4. Dampak pada Sylpie dan Roxy. Tanpa hubungan romantis dengan Sylpie dan Roxy, kedua karakter ini akan memiliki alur cerita yang berbeda. Sylpie mungkin tetap menjadi pengawal Ariel, sepenuhnya berdedikasi untuk memastikan kesuksesan politik Ariel. Meskipun ia tetap menghormati dan menyayangi Rudeus, dan memendam perasaannya. Dia mungkin menjadi sosok yang lebih kuat secara emosional tetapi tetap kesepian, terutama jika Rudeus dan Eris jarang berinteraksi dengannya. Di sisi lain, Roxy, tanpa hubungan pernikahan dengan Rudeus, Roxy mungkin fokus sepenuhnya pada karirnya sebagai guru sihir dan eksplorasi dunia. Dia kemungkinan tetap menjadi mentor dan teman baik Rudeus. 5. Perubahan dinamika cerita. Tanpa Sylpie dan Roxy, hubungan interpersonal di sekitar Rudeus akan menjadi lebih sederhana. Fokus cerita akan bergeser ke petualangan bersama Eris, memperkuat ikatan mereka,
dan menghadapi ancaman besar bersama. Namun, risikonya adalah Rudeus mungkin kehilangan sisi kebijaksanaan yang ia dapatkan dari hubungan dengan Sylvie dan Roxy. Aerys, meskipun kuat, cenderung kurang bijaksana dalam situasi tertentu, yang dapat menyebabkan kesalahan strategi dalam konflik besar. 6. Orsted tidak akan pernah bisa mengalahkan Hitogami. Dalam timeline asli, keberhasilan Orsted melawan Hitogami sangat bergantung pada kolaborasinya dengan Rudeus, keluarga Grerat, dan terutama anak-anak Rudeus seperti Lara dan Saladin, yang menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang Orsted. Namun, jika Rudeus hanya menikahi Aerys, jalur ini berubah drastis, dan peluang Orsted untuk mengalahkan Hitogami akan sangat kecil. Dalam cerita asli Mushoku Tensei, anak-anak Rudeus termasuk Lara Grerat, sang penyelamat dunia, dan Saladin, pejuang melawan Hitogami berperan penting dalam masa depan dunia. Namun, jika Rudeus hanya menikahi Aerys, kemungkinan besar Lara dan Saladin tidak akan pernah lahir. Orsted, meskipun sangat kuat, memiliki batasan yang membuatnya tidak dapat bertindak sendirian. Hitogami memiliki pengikut yang setia, dan tanpa dukungan dari keluarga Grerat yang lengkap, Orsted kemungkinan besar akan dikalahkan secara perlahan. 7. Hubungan Aisha dan Aerys Grerat dalam skenario ini. Dalam web novel Mushoku Tensei, Aerys Grerat anak laki-laki pertama dari Rudeus dan Aerys, memiliki hubungan romantis yang dalam dengan Aisha Grerat, hingga pada akhirnya mereka menikah. Hubungan ini menarik perhatian karena menyatukan dua karakter dengan hubungan bibi yang di sini berarti Aisha dan keponakan yaitu Aerys. Dalam skenario di mana Rudeus hanya menikahi Aerys, hubungan ini akan tergantung pada satu hal, apakah Aerys tetap lahir atau tidak. Berikut analisis kedua kemungkinan tersebut. A. Jika Aerys tetap lahir. Aerys dan Aisha kemungkinan akan tetap jatuh cinta karena intensitas interaksi mereka, meski dibesarkan dalam keluarga yang hanya berpusat pada Rudeus dan Aerys. Aerys, yang mungkin mewarisi sifat berani dan keras kepala dari Aerys, akan menjadi sosok protektif bagi Aisha. B. Jika Aerys tidak lahir. Tanpa Aerys, Aisha kehilangan hubungan romantis yang mendalam, yang memengaruhi kedewasaan emosionalnya. Aisha mungkin akan lebih fokus pada karir mengejar ambisi pribadi, seperti menjadi pengelola rumah tangga keluarga Grerat. Tanpa Aerys, hidup Aisha cenderung lebih sepi, karena kehilangan sosok yang memahami dan mencintainya. Namun bukan tidak mungkin jika Aisha menemukan pria lain yang dia cintai dalam skenario ini. Kesimpulan. Jika Rudeus hanya menikahi Aerys, cerita akan menjadi lebih fokus pada tema cinta sejati dan kolaborasi pasangan dalam menghadapi dunia yang lebih rumit. Namun, perubahan ini juga akan mengorbankan kompleksitas hubungan poligami dan dampaknya pada berbagai karakter, membuat cerita lebih sederhana tetapi tetap penuh dengan aksi dan emosi yang lebih stabil. Skenario ini, meskipun menarik, membawa konsekuensi besar yang memengaruhi nasib dunia Mushoku Tensei. Hubungan yang eksklusif antara Rudeus dan Aerys menciptakan dinamika unik, tetapi pengorbanannya sangat besar, baik secara personal maupun global. Terima kasih.